Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5, ada saya sendiri Muhammad Rizky Nur Hakim, lalu ada teman saya Fauzan Ambadar, Deva Mulia Pratama, Muhammad Iqbal Julkarnaen, dan juga ada Muhammad Wildan Pauji. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang NoSQL yang akan disambung oleh saudara Iqbal. Mangga. Baik, saya akan menjelaskan apa itu NoSQL database. Nah, penyimpanan data ini tidak memerlukan skema tabel tetap. Biasanya menghindari join operation dan skala horizontal. Merupakan open source, cara penyimpanannya pun tidak memerlukan inisialisasi terlebih dahulu. Nah, jadi apa itu NoSQL database? Not only SQL atau yang disingkat NoSQL yaitu database management system yang bersifat tanpa relasi atau non-relasi, yang artinya NoSQL bisa mengelola database dengan skema yang fleksibel dan tidak membutuhkan query yang kompleks. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Wildan. Saya akan melanjut tentang yang tadi yang dibahas sama Iqbal. Dengan pendekatan ini, NoSQL mempunyai skalabilitas tinggi untuk dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan data yang ada. Tak heran database manajemen ini dianggap paling cocok untuk mengolah big data yang selalu berubah-ubah sekalipun. Berbagai perusahaan besar seperti Facebook dan Google juga memanfaatkan NoSQL pada bisnis mereka. Alasannya NoSQL memiliki kemampuan untuk mendukung real-time web application yang dikembangkan. Selanjutnya dilanjutkan sama Rizky. Oke, lanjut. Lalu ada contoh-contoh NoSQL. Yang pertama itu ada MongoDB. Nah, apa sih si MongoDB ini? Nah, MongoDB ini adalah sistem basis data NoSQL open source yang dapat digunakan sebagai pendukung dari sebuah sistem yang akan Anda ciptakan. Nah, jadi si MongoDB ini berbasis dokumen dengan menggunakan format JSON. Artinya, MongoDB menghindari struktur basis data relasional tabel tradisional SQL. Nah, misalnya MongoDB ini telah banyak digunakan di industri perangkat lunak dikarenakan kecepatannya dalam mengelola data. Oke, next. Yang kedua ini ada Redis atau Remote Dictionary Server, adalah penyimpanan data open source dengan value utama di dalam memori yang super cepat. Nah, digunakan sebagai database, cache, broker, broker message, dan antrian. Nah, si Redis ini tuh dibuat berasal dari seorang pengembang Salvatore Sanfilippo yang mencoba meningkatkan skalabilitas perusahaan rintisan Italia miliknya. Nah, jadi sampai saat ini tuh si Redis mampu memberikan respon dalam waktu yang cepat, yaitu di bawah 1 milidetik, yang memungkinkan jutaan permintaan untuk aplikasi real time. Nah, seperti aplikasi layanan finansial dan layanan kesehatan juga IoT. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzan Ambadar. Oke, yang ketiga yaitu Cassandra. Nah, di sini Cassandra atau APT Cassandra adalah salah satu produk open source untuk manajemen database yang didistribusikan oleh Puppet yang sangat scalable atau dapat diukur dan dirancang untuk mengelola data terstruktur yang berkapabilitas sangat besar atau big data yang tersebar di banyak server. Cassandra merupakan salah satu implementasi dari NoSQL yang menyimpan konsep penyimpanan database dinamis yang tidak terikat pada relasi-relasi tabel yang kaku seperti RDBMS. Contoh yang keempat itu InfluxDB. InfluxDB merupakan sebuah time series database open source yang dikembangkan oleh Influx Data. InfluxDB biasa digunakan untuk menyetor data-data timestamp secara masif, seperti DevOps monitoring, log data, application metrics, IoT sensor data, dan real-time analytics. InfluxDB memiliki model data yang terdapat di values sebagai label yang disebut text dan fields sebagai second level of label data. Lalu akan dilanjutkan oleh saudara Deva. Oke, jadi buat yang terakhir ini ada Neo4j. Jadi Neo4j itu merupakan basis data NoSQL dengan sistem grafik. Nah, jadi apabila berurusan dengan basis data berbasis grafik, Neo4j lah yang paling dikenal, juga yang paling tepat menurut saya. Kenapa? Karena dia itu menyimpan relasi antar objek dalam struktur seperti grafik.
di mana setiap objek merujuk ke objek lainnya secara langsung. Dalam menambahkan maupun mengambil data, memiliki bahasa sendiri yang disebut cipher. Nah, di sini juga saya bakal ngejelasin sedikit tentang struktur data di Neo4j. Jadi, struktur data di Neo4j itu semuanya disimpan dalam bentuk edge, node, atau atribut. Nah, jadi setiap node atau edge-nya itu memiliki sejumlah atribut yang diberi label. Sebenarnya hampir sama dengan NoSQL lainnya, cuman di sini tuh jadi si NoSQL ini tuh dia lebih cocoknya itu ketika ada tree relational database gitu, karena dia lebih mudah untuk digunakannya kayak gitu sih. Nah, mungkin sekian dari kelompok kita. Ada yang mau ditambahin saudara-saudara? Mungkin sudah cukup buat penjelasan dari NoSQL kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Kami tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.